Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesediaannya karena telah meluangkan waktunya dalam kegiatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marfani Insyar dari Program Studi Dunia dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Sriwijaya. Maksud dan tujuan kedatangan saya kali ini adalah untuk melakukan kegiatan observasi dan wawancara terkait dengan pembelajaran daring di sekolah pada masa pandemi seperti saat ini. Kemudian untuk kegiatan ini sendiri ia merupakan kegiatan luaran dari program KKN Mandiri tahun 2021. Sebelumnya boleh tahu dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Astia Putri. Kebetulan saya bertugas di Kabar Radio Jamar yang bertempatan di Kopelok. Oke, baik, dengan Ibu Inal ya. Kemudian mungkin di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran daring yang dilakukan pada saat ini. Nah, sebelumnya menurut pandangan Ibu Imal sendiri terkait dengan pembelajaran daring pada tahun ini yang telah dilaksanakan itu seperti apa? Untuk pandangan saya, pembelajaran daring itu mungkin sangat sudah tidak asing lagi ya untuk kali ini. Nah, mungkin untuk pembelajaran yang sebelumnya, kali ini kita mungkin merasa menambah waktu, mengatur waktu dan menambah kedekatan dengan orang tua. Nah, dari itu dapat mengatur waktu dengan pembelajaran di rumah, seperti kapan saja mengerjakan tugas sekolah gitu. Kemudian untuk di Kobar itu sendiri, untuk di sini proses pembelajaran daringnya itu seperti apa? Nah, proses pembelajaran daringnya kebetulan kita memakai modul yang kadang untuk mengambil modulnya seminggu sekali ke sekolah untuk menjelaskan tentang apa yang harus dikerjakan untuk seminggu ke depan. Berarti untuk pelaksanaan pembelajarannya itu sendiri diserahkan kepada orang tuanya masing-masing ya, dengan arahan dari gurunya langsung, sehingga orang tuanya tidak kebingungan untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Selain itu, apakah untuk kegiatannya itu sendiri ada yang dilakukan secara tatap muka, misalnya dalam seminggu ada berapa kali pertemuan, ataukah dalam sebulan berapa, atau bagaimana? Kita memakai 1 minggu 1 kali untuk tatap mukanya. Tatap mukanya itu memakai shift ya, shift pagi dan shift siang sebagainya. Dan kemudian mungkin respon anak ketika proses pembelajaran di rumah dan juga di sekolah itu berbeda. Nah, sangat berbeda sekali karena kalau di rumah dia seharian dengan ibunya, terus kalau kadang ibunya kan tidak tahu ya bagaimana ini harus mengajarnya, karena suka emosi juga. Ya, tapi perbedaannya gitu, kalau anak di sekolah ya senang gitu, kalau di rumah suntuk kayaknya kelihatannya gitu. Tentunya di usia anak yang masih anak-anak gitu ya, 3-4 tahun itu tentunya membutuhkan aktivitas yang memang berlebih ya untuk mengeluarkan energinya. Sedangkan kalau misalkan di rumah kurang gitu, sehingga anak-anak juga malas gitu ya untuk belajar. Oke, kemudian untuk respon atau pandangan orang tua siswanya itu sendiri terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan pada saat ini itu seperti apa ya? Pandangannya sih ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya mungkin yaitu yang tadi, mendekatkan dengan keluarga, waktunya kapan saja mengerjakan. Nah, yang negatifnya mungkin ada yang bisa ke HP, ada yang enggak. Kita kan sulitnya yang nggak bisa ke HP, jadi susah, kadang telat info atau apapun gitu. Jadi orang tua juga sebenarnya menginginkan proses pembelajaran itu dilaksanakan secara langsung ya, karena keterbatasan yang itu sendiri yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian mungkin untuk kendala dalam proses pembelajaran yang Ibu rasakan pada saat ini seperti apa? Kendalanya mungkin kalau misalkan lagi PJJ, lagi daring, kadang kita menjelaskan nih tentang hujan. Kita menjelaskan tentang hujan, kita kan harus membuat video dulu, membuat dulu nanti belajarnya apa, terus alat bermainnya apa gitu kan. Kadang kan di rumah tidak ada untuk bermain hujan, kalau di sekolah kan mungkin bisa gitu. Nah, mungkin susahnya itu ya kayak gitu.
Berarti kesulitan untuk kendala yang dirasakan itu ketika pembuatan media Iya, yang akan pembuatan digunakan media. oleh anak ya. Nah kemudian yang terakhir, bagaimana harapan ibu terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depannya? Harapannya sih pengennya udah berhenti ya COVID ini. Terus kita pengennya tiap hari full dengan anak-anak, nggak 1 minggu sekali ya. Jadi ya pengennya semoga COVID ini berhenti aja, terus kita tatap muka aja. Semoga kedepannya juga pandemi cepat berakhir dan juga untuk pelaksanaan pembelajarannya itu bisa dilaksanakan secara baik. Terima kasih banyak Ibu, mungkin seperti itu terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan. Nah, mungkin setelah ini apakah Ibu ada proses pembelajaran? Ya, kebetulan hari ini ada mengambil modul dan kebetulan untuk minggu depan kita membuat bendera. Boleh dibantu untuk membuatkan benderanya? Oh iya, boleh Bu, dengan senang hati. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas waktu dan kesempatannya dalam kegiatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marfani Minsyar dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Yang mana maksud dan tujuan saya kali ini ialah untuk melakukan observasi dan wawancara terkait dengan pembelajaran daring di sekolah, bagaimana pelaksanaannya di sekolah ini. Sebelumnya, boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Mimin, guru bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Margahayu. Baik Ibu, mungkin di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah ini seperti apa. Mungkin yang pertama kali ingin saya tanyakan kepada Ibu ya, terkait dengan bagaimana pandangan Ibu mengenai proses pembelajaran daring di sekolah ini seperti apa. Pembelajaran melalui daring sebetulnya kurang efektif karena kita sebagai guru tidak bisa mengontrol bagaimana pola belajar siswa, kemudian tidak bisa juga melihat sikap anak dalam belajarnya. Tapi demi keamanan dan keselamatan semua pihak, pembelajaran daring adalah salah satu solusi untuk belajar supaya kegiatan belajar tidak terputus karena corona ini. Baik, mungkin dalam proses pelaksananya itu sendiri pasti memiliki banyak hambatan, namun mau tidak mau kita sebagai pendidik maupun siswa sebagai pelajar juga harus mengikuti kebijakan yang ada. Kemudian mungkin untuk proses pelaksanaan pembelajaran daring yang dilaksanakan di sekolah ini itu seperti apa Ibu? Proses pembelajaran daring sekolah ini melalui GC ataupun secara Zoom meeting. Selanjutnya mungkin pada proses pelaksanaan pembelajaran secara daring ini bagaimana respon anak setelah dilakukannya pembelajaran seperti saat ini? Ya, anak mungkin ada kejenuhan karena sana belajarnya beda dengan di sekolah. Tidak pula beda dengan apa yang ketika belajar di tatap muka. Berarti respon anak dalam hal ini berbeda sekali, yang mana dalam proses pembelajaran secara langsung maupun dari kita sendiri. Nah mungkin selanjutnya mengenai respon atau pandangan orang tua siswa mengenai proses pelaksanaan pembelajaran daring seperti saat ini itu seperti apa Ibu? Orang tua juga sama mungkin ya, karena kurang memahami materi pelajaran, jadi kurang bisa untuk membantu anak-anaknya dalam pembelajaran. Mungkin orang tua juga merasakan begitu ya Bu, terkait dengan kesulitan yang dihadapi ketika proses pembelajaran daring ini. Kemudian untuk media atau perangkat yang dimiliki oleh sekolah ini itu seperti apa Bu? Apakah dapat membantu siswa yang
misalnya memiliki keterbatasan dalam proses pelaksanaan pembelajaran ataukah bagaimana? Iya, untuk siswa yang memiliki kekurangan terutama bidang ekonomi, siswa bisa datang ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya, atau yang tidak punya alat media seperti HP di sekolah dipinjamkan tab. Baik Ibu. Kemudian terkait dengan kendala seperti apa yang Ibu rasakan dalam proses pembelajaran daring saat ini? Pembelajaran yang menjadi kendala yang sudah tadi saya katakan bahwa susah untuk mengontrol anak. Ya, baik. Mungkin dalam hal ini peran orang tua dan juga lingkungan sekitar siswa itu sangat berpengaruh ya Bu dalam proses pelaksanaan pembelajaran kali ini, yang mana guru tidak hanya bisa bekerja sendiri namun harus bekerja sama dengan orang-orang terdekatnya siswa itu sendiri. Nah, mungkin yang terakhir ialah mengenai harapan Ibu dalam proses pembelajaran kedepannya seperti apa? COVID ini cepat berlalu dan kita bisa kembali belajar seperti biasa, bisa tatap muka kembali, sehingga pembelajaran akan lebih efektif lagi. Amin, semoga kedepannya pembelajaran dapat dilaksanakan kembali seperti sedia kala dan mudah-mudahan pandemi juga cepat berlalu ya Ibu ya. Setelah ini apakah Ibu ada proses pembelajaran? Iya, ada sekali. Oh ya, mungkin Marfani bisa bantu Ibu terkait dengan mempersiapkan proses pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesediaannya untuk membantu Ibu dalam proses pembelajaran. Minta bantuannya untuk dibikinkan medianya. Ya. Baik Ibu, boleh dengan senang hati. Nah, mungkin Ibu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan, seperti itu Ibu mengenai proses pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah. Semoga kedepannya proses pembelajaran daring dapat dilaksanakan secara langsung dan juga pandemi cepat berlalu ya Ibu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk kegiatan pada hari ini. Mungkin dicukupkan sekian, semoga Ibu sehat selalu. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.